Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya hari ini. Oke, hari ini Bapak akan mencoba untuk menjabarkan mengenai matematika tentang bangun datar. Bangun datar yang akan kita bahas di sini adalah tentang apa yuk? Nah, tentang bangun datar segi banyak, keliling dan luas bangun datar. Semoga hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran tentang bangun datar di sini. Semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Segi banyak di sini, segi banyak juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi dua. Yang pertama, segi banyak beraturan, dan keduanya adalah segi banyak tak beraturan. Di bagian kedua, setelah segi banyak beraturan dan tidak beraturan, ada poin tentang keliling bangun datar. Keliling bangun datar terdiri atas 3 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama persegi, yang kedua segitiga, dan yang ketiga persegi panjang. Setelah keliling, kita akan membahas tentang luas bangun datar. Poin yang akan dibahas diantaranya adalah persegi, persegi panjang, dan segitiga. Berdasarkan peta konsep, kalau secara gambar, ini diagramnya. Yang akan pertama kali kita bahas hari ini adalah tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Nah, kita perhatikan ya. Yang pertama adalah segi banyak beraturan. Apa sih segi banyak beraturan? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu tidak tentang segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Contohnya, segitiga sama sisi, kemudian persegi panjang, kemudian apa lagi? Segi 5, nah ini segi 5, kemudian ada segi 6. Ini maaf ya kalau Bapak gambarnya nggak berurutan atau nggak rapih karena tanpa pakai penggaris. Kemudian ada segi 6 juga dalam bentuk semacam kayak tanda panah. Dan yang terakhir nanti ada segi berapa? Segi 8. Nanti kalau dalam gambar Bapak kasih lihat ya, dalam bentuk gambar. Oke, ini. Nah, kalau dalam bentuk gambar dia seperti ini nih, rapih karena pakai penggaris. Kalau Bapak mah tadi tanpa penggaris ya maklum, jadi agak tidak teratur.
Oke, ini sampelnya ya. Selain contoh yang tadi, sebenarnya kita bisa lihat hiasan dinding yang terbentuk dari kumpulan bangun datar. Nah ya, ini adalah salah satu contoh hiasan dinding yang terbuat atau terbentuk dari kumpulan bangun datar. Banyak macamnya ya. Ada yang menggunakan persegi, segitiga, campuran, persegi panjang, dan lain sebagainya. Selain contoh yang menggunakan hiasan dinding, bentuk-bentuk segi banyak beraturan pun banyak kita temukan. Salah satunya adalah misalnya di model baju batik, sarang tawon, motif keramik maupun dinding. Nah, di situ ada banyak contoh segi banyak beraturan yang bisa kita lihat ya. Itulah beberapa contoh segi banyak beraturan. Jadi, kesimpulan dari pengertian segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ada yang dipertanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bangun segi banyak tak beraturan. Coba, ada yang tahu tidak? Apa sih maksud dari bangun segi banyak tak beraturan? Kalau bisa, ayo silahkan acungkan tangannya ya. Bangun segi banyak tak beraturan itu jelas berbeda dengan bangun segi banyak beraturan. Kenapa? Karena bangun segi banyak tak beraturan dia itu tidak memiliki kesamaan, atau dalam arti misalnya nih, sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya pun tidak sama besar, jadi jelas berbeda-beda. Nah, contohnya nih yang seperti Bapak gambarkan. Tuh, kalau yang A, kalau diukur antara panjang sisi itu berbeda. Yang B pun sama dan yang C pun sama. Kalaupun diukur sudutnya juga itu akan jelas berbeda. Nah, ini contohnya nih dalam gambar. Coba kalian lihat. Kalau kita ukur sisi panjang dan sudutnya, pasti angkanya atau jumlahnya itu berbeda. Makanya disebut segi banyak tak beraturan. Setelah kalian memahami tentang segi banyak beraturan dan tak beraturan, maka kita akan masuk ke materi tentang keliling dan luas bangun datar. Keliling dan luas yang akan kita pelajari adalah tentang keliling persegi dan luas persegi, keliling persegi panjang dan luas persegi panjang, dan keliling segitiga dan luas segitiga. Nanti satu persatu akan kita bahas ya. Mudah-mudahan sampai sini materi ini bisa dipahami oleh kalian semua ya. Sebelum berlanjut tentang materi, mau nanya dulu, ada yang tahu nggak apa sih arti keliling dan arti luas? Nah, di sini kita akan belajar mengenai keliling persegi dan luas persegi, kemudian keliling persegi panjang, luas persegi panjang, dan yang terakhir adalah keliling segitiga dan luas segitiga. Nanti kita bahas satu persatu dari persegi dulu, kemudian yang kedua persegi panjang, dan yang ketiga segitiga. Jangan ngantuk ya, mudah-mudahan tetap semangat mengikuti pelajaran ini.
Materi yang pertama adalah tentang keliling persegi. Nah, di sini keliling itu sama aja kayak kita berkeliling. Tahu kan berkeliling? Jadi satu tempat, satu bangun datar itu kita mengelilingi dari satu titik ke titik yang lain sampai kita kembali lagi ke titik semula. Perhatikan pada gambar. Nah, di situ ada titik, ada angka 4 ya, itu adalah sisi. Nah, ada sisi apa yang pertama? A, B, C, D. Itu titik A, B, C, D itu adalah sudutnya. Sedangkan yang dikasih tanda kutip itu adalah sisi. Jika AB sama dengan, kemudian AD akan sama dengan, kenapa bisa disebut sama dengan? Karena AB dan DC, AB dan DC itu nilainya sama. Kemudian AD sama BC juga sama, yaitu nilainya 4. Kalau kita jumlahkan, kalau kita perkeliling dari titik AB ya, dari titik AB nih dia berlanjut ke BC, berlanjut lagi ke CD, dan berlanjut lagi ke DA. Dia udah berkeliling tuh satu titik ke titik yang lain. Makanya kalau kita jumlahkan, AB itu 4, BC 4, CD juga 4, dan DA juga 4. Kalau kita jumlah adalah 16. Atau lebih singkatnya adalah 4 dikali sisi. Nah, sisi itu adalah titik apa? AB, BC, CD, dan DA. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Contoh lain yang kita gunakan adalah sisinya 8 cm. Jika diketahui sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA itu nilainya adalah 8, maka kalau berdasarkan rumus keliling persegi itu adalah 4 kali sisi. Maka 4 dikali 8 sama dengan berapa? 32 cm. Nah, misalkan nih kita udah tahu nih jumlah kelilingnya udah diketahui. Nah, misalkan jumlah keliling perseginya adalah 64 cm persegi. Berapa sisi dari persegi tersebut? Ada yang tahu nggak caranya? Jadi gini, cara pengerjaannya sangat gampang. Yang pertama adalah kita tulis dulu kelilingnya. Rumus keliling itu berapa? Keliling yang diketahui adalah 64. Yang ditanyakan adalah sisi. Kalau kita lihat dari rumus keliling ya, itu adalah 4 dikali berapa? Rumus keliling 4 dikali sisi. Nah, kita tulis di keliling itu 64 sama dengan 4 dikali, nah, sisinya kan belum diketahui, jadi kita buat tanda tanya dulu.
sisi sama dengan 64 keliling dibagi 4, yaitu 64 dibagi 4 sama dengan berapa? Yuk coba, ada yang tahu nggak 64 dibagi 4 sama dengan berapa? Ada yang tahu? 64 dibagi 4. Nah, kita buat rumus dulu seperti biasa. Pembagian 4 kali 1 sama dengan 4, dia turun 2 jadi 4. Nah, jadi 16. Jadi 64 dibagi 4 adalah 16. Setelah kita menghitung tadi, bisa diketahui bahwa sisi persegi tersebut adalah 16. Untuk keliling persegi yang dari Bapak jelasin gimana? Udah pada paham kan? Kalau udah, kita lanjut pada persegi panjang. Yang kita bahas di sini adalah tentang keliling persegi panjang. Kita fokus dulu di keliling ya, biar paham terlebih dahulu. Oke, keliling. Pengertian keliling mungkin udah pada tahu ya, karena di awal udah Bapak jelaskan. Nah, ini contoh gambar persegi panjang. Garis panjang yang bawah itu adalah P. Kemudian yang tinggi ke atas atau disebut itu adalah garis lebar. Kalau kita perhatikan, yang garis panjang itu ada berapa? Ada 2. Yang garis pendeknya ada 2 juga. Oke, kita ambil sampel ya. Keliling AB tambah BC itu sama dengan panjang ya, kemudian titik BC ditambah titik AD itu adalah lebar. Titik BC dan titik AD itu disebut titik lebar. Nah, dari rumus itu bisa kita lihat untuk panjang itu ada 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kesimpulannya adalah rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, Bapak garis dulu. Ini panjangnya misalnya 15, lebarnya 8. Kalau dilihat dari soal tadi, panjangnya 15, lebarnya 8. Ya, kalau berdasarkan rumus persegi panjang berarti adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Panjang tambah lebarnya berapa? 15 ditambah 8. 15 tambah 8 sama dengan 23. 23 dikali 2 sama dengan 46 cm. Jadi seperti itu cara mencari rumus persegi panjang. Nah, tadi kan kalian udah tahu tuh rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, gimana kalau kita mencari panjang? Rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi
lebar. Itu adalah rumus untuk mencari panjang. Sedangkan kalau mencari lebar, keliling dibagi 2 dikurangi panjang. Seperti itu. Bisa dipahami ya semuanya. Nah, setelah tahu cara mencari keliling, mencari panjang, dan mencari lebar, ini ada contoh. Yang pertama adalah misalkan diketahui keliling persegi panjang itu nilainya 50 cm ya, kita anggap cm. Kemudian lebarnya berapa kira-kira? Nah, lebarnya kita buat 5. Berapa panjang persegi panjang tersebut? Nah, masih ingat tadi mencari panjang gimana? Rumus mencari panjang itu adalah keliling dibagi 2. Nah ini ya, kita ulangi. Rumus keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Kita ingat, buka dulu. Kalau mencari panjang ya, itu keliling dibagi 2 dikurangi lebar. Nah, kelilingnya berapa? Kelilingnya di situ udah jelas ya. Kelilingnya itu adalah 50. Keliling 50 dibagi 2. Nah, kemudian dikurangi lebar. Lebarnya berapa? Lebarnya 5. 50 bagi 2 berapa? 25. 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 20. Bisa dipahami ya semuanya. Kita cek contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah kita mencari misalnya lebar ya sekarang. Nah, di sini ada contoh keliling. Keliling persegi panjangnya itu berapa ya di situ? Mau dihapus bentar. 70. Nah, keliling persegi panjangnya 70. Kemudian panjang bangun datar tersebut misalnya persegi panjangnya adalah 10 cm. Nah, jadi di sini ya, keliling dan panjang udah ketemu, 70 dan 10. Yang ditanyakan adalah lebar. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, caranya sama seperti mencari panjang ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Yang ditanyakan adalah lebar. Nah, di sini udah dijelaskan rumus untuk mencari lebar adalah keliling dibagi 2 dikurangi panjang. Nah, diketahui keliling itu tadi 70 dibagi 2. Nah, dikurangi panjangnya adalah 10 cm. 70 bagi 2 adalah 35. 35 dikurangi 10 sama dengan 25. Jadi, lebar dari persegi panjang dari sampel yang kedua ini adalah 25 cm. Untuk pembahasan terakhir ada tentang segitiga. Nah, kita akan bahas mengenai keliling segitiga. Ada yang tahu segitiga itu seperti apa? Segitiga itu adalah segi yang sama sisinya.
Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang, dan masih banyak segitiga yang lain. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah keliling segitiga. Ini adalah salah satu contoh segitiga. Ini segitiga sama sisi ini kalau nggak salah. Karena apa? Sisinya sama. Nah, kalau kita mencari keliling adalah dari titik A, B, dan C, itu adalah sisi A, B, C dijumlahkan jadi A ditambah B ditambah C. Contohnya misal sisi dan dari segitiga, contohnya misalnya berapa? Dari titik A, B, dan C adalah 5. Jadi kalau kita ngitung kelilingnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, jadi berapa? 15. Jadi demikianlah penjelasan mengenai bangun datar, terutama tentang persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang luas segi panjang, luas segitiga, dan luas persegi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.